dengan saya Insyira Putri dengan NIM 23020950.002. Dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana sejarah perkembangan K3 di dunia beserta dengan studi kasus yang berada di Indonesia. Oke, pada zaman dahulu, zaman sebelum prasejarah, manusia pada zaman itu sudah menyadari bagaimana pentingnya keselamatan saat bekerja. Jadi mereka sudah membuat alat berburu dan alat masak yang aman untuk digunakan, seperti gagang pegangan untuk belah pisau yang tajam. Oke, lanjut di zaman kuno. Nah, di zaman kuno ini para raja sudah merasa gelisah dengan bagaimana keselamatan pekerjanya. Sudah banyak tenaga kerja yang meninggal pada saat bekerja. Jadi para raja, contohnya seperti Raja Hammurabi, ia memberikan aturan untuk keselamatan konstruksi. Lalu ada juga Raja Fir'aun Ramses kedua, beliau juga memberikan tunjangan bagi para pekerjanya. Lanjut di Raja Plinius, dia juga memberikan perintah untuk menutup hidung bagi pekerja tambang agar menghindari polusi saat bekerja. Lanjut di abad ke-16, sekitar 16 sampai 17-an, di sini sudah ada seorang dokter bernama Bernardino Ramazzini. Beliau itu sudah menghubungkan seseorang yang memiliki penyakit dan menanyakan pekerjaannya. Jadi dengan kesimpulan beliau ini mulai menghubungkan penyakit dengan pekerjaan serta mendorong dokter untuk mencatat riwayat pasiennya saat bekerja. Oke. Lanjut di zaman revolusi industri. Di zaman ini keselamatan pekerja itu sangat buruk, di mana banyaknya kecelakaan saat bekerja, adanya menggunakan pekerja di bawah umur, seperti contohnya itu anak-anak. Nah, karena banyaknya dan dampaknya itu sangat fatal, jadi Inggris mengeluarkan aturan Factory Act pada tahun 1833 untuk membatasi jam kerja dan meningkatkan keselamatan para pekerja. Oke, lanjut di zaman kita sekarang, di zaman abad ke-20, sudah ada Organisasi Buruh Internasional ILO yang membentuk dan menetapkan standar K3 secara internasional. Dan di Amerika Serikat juga sudah mulai mengembangkan regulasi melalui OSHA. Bahkan sudah ada standar ISO 45001 yang dibuat untuk sistem manajemen keselamatan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang ada di Indonesia. Baik, dalam studi kasus pertama, ada seorang pekerja PT ITSS yang meninggal dunia akibat membuka gulungan strip baja. Kejadian ini terjadi di tengah malam, dan dari analisis saya mengenai kejadian ini ada dua faktor yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi. Yang pertama adalah tidak adanya prosedur kerja. Mengapa saya menyebutkan demikian? Karena tidak ada prosedur atau aturan mengenai jam kerja untuk melakukan hal yang berbahaya. Yang kedua, tidak ada pengawasan. Jadi seperti yang saya kaji, yang saya baca dalam berita tersebut, pekerja ini sepertinya sekitar 2 orang, dan 1 orang ini pergi melakukan pekerjaan lain. Nah, seorang pekerja ini yang mengalami kecelakaan tanpa pengawasan, dan hal ini tidak ada pengawasan dari orang yang lebih tinggi. Jadi kayak betul-betul tidak ada pengawasan, dan kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya prosedur keselamatan dan pengawasan ketat untuk menghindari kecelakaan, apalagi dalam pekerjaan yang berbahaya. Lanjut, dalam studi kasus kedua, saya mengambil studi kasus yang berada di bidang IT. Lanjut ke studi kasus kedua, dari berita rumah yang hangus akibat laptop yang meledak. Di sini saya akan memberikan hasil dari analisis saya mengapa laptop tersebut dapat meledak. Oke, yang pertama, karena diisi daya di atas kasur.
itu permukaannya tidak rata, ditambah lagi tidak ada sirkulasi udara yang menyebabkan laptop yang sudah panas akibat dicas ini makin panas karena tidak mendapatkan sirkulasi udara. Dari laptop yang panas ini menyebabkan overheat. Nah, overheat inilah yang membuat laptop ini meledak dan memicu kebakaran. Jadi, sebaiknya bagi seseorang yang melakukan isi daya kepada laptopnya, jangan diletakkan di atas kasur, karena itu akan menghambat sirkulasi udara. Sebaiknya letakkan di atas meja atau di lantai saja. Yang kedua, saat melakukan isi daya, sebaiknya jangan dilakukan saat menggunakan laptop. Sebaiknya karena hal itu akan membuat laptop semakin panas. Mungkin sekian untuk kasus yang kedua. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan video saya adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah hal yang sangat penting baik dalam industri maupun dalam penggunaan sehari-hari. Dengan memahami aturan-aturan yang disediakan, kita dapat mencegah kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan dan menciptakan lingkungan aman di lingkup pekerjaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.